Baik, semangat pagi sehat supaya kemarin berangkat semua ya. Jadi latihan terus berangkat. Baik, sebelum kita mulai kita awali dengan baik, sekali lagi saya semangat bergabung. Ya, hari ini kita akan kembali setelah beberapa kali mau tema ini terdalam TKA, kemudian terus mulai. Baik, silakan sambil dibuka buku paketnya di halaman 119. Kita lihat bersama tema ini, ya, kebebasan anak-anak Allah atau tujuan. Dibaca bersama-sama bisa. Peserta didik mampu memahami arti kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah sehingga mereka dapat mengekspresikan kebebasan itu untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, intinya kalian diajak untuk menyadari pemahaman dulu, tapi kemudian diajak untuk menyadari memahami apa? Memahami tentang kebebasan. Bapak kok judulnya kebebasan anak-anak Allah, ya kan? Kita diajarkan oleh Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Bapa. Kemudian kita menjadi anak-anak Allah. Anak Allah ingin dekat dengan kita itu diajak untuk memanggil Bapa, dekat kita sebagai anak-anaknya. Sebenarnya sejak lahir itu diberi ke bebas. Iya kan? Iya kan? Kalian dulu ketika lahir apakah diminta diem? Kan nggak ada. Justru malah dokter ketika melahirkan, kalau yang dilahirkan diem malah panik kan? Justru yang pertama melahir terlihat justru ya, menangis berarti artinya kalau dibaca malah panik gitu. Orang lihat nggak kalau proses sampai dijungkir pakai kakinya, dua kakinya itu pakai kaki kecil. Baik, lalu di sini kembali lagi kita ini diberi kebebasan sejak lahir dan
secara khusus sebagai anak-anak Allah kita juga diberi baik untuk memahami kebebasan. Besok pengen tanya dulu, jangan malu-malu ya. Jangan bebas semuanya kayak ada benar salah. Kalian pernah mengalami bebas dan tidak bebas kan? Nah, satu saja jawabnya, kelas satu saja yang bebas, satu saja yang tidak bebas. Ya, kamu merasa pas bebas itu apa? Masa bebas. Terus kan masa sendiri enak, iya nggak masalah kan, besok juga pernah belajar itu. Tidak bebasnya ya bebas dulu, tapi masa ya suka coba masa juga ya bebas senang masa ya senang saya juga senang masa usai jam istirahat bebas, baik itu memang yang dilakukan masing-masing ini jawaban bebas tidak ada benar dan salah. Terus yang tidak bebas tidak bebas ya. Tidak bebas pas main keluar masih tidak bebas. Tidak bebas kamu merasa tidak dibatasi jamnya oh ya sama terus merasa tidak bebas berarti masa bebas menurut saya tugas kadang-kadang gimana kamu merasa tidak bebas karena apa? Sulit mungkin atau batas waktu ya baik ini pengalaman masing-masing ya bebas. Jadi Pak Yusuf pun juga pernah merasakan bebas misalnya lebih waktu misalnya pas situasi darurat ya tuh pernah nggak ngalamin situasi darurat perut mulus misalnya darurat ya nggak bebas ini keburu berangkat ini nah seperti itu kan tidak menyenangkan. Kemudian kalau bebas seringnya besok membayangkan kalau anak-anak itu waktu libur itu sudah bisa ya seperti itu. Ini pengalaman tentang bebas. Dan sekarang kita harus memahami kebebasan itu seperti apa. Apakah bebas sebebas-bebasnya? Tidak. Ya, kita lihat dalam pernyataan ini pengalaman remaja. Kalian simak ya. Persoalan remaja itu nanti silakan kain tentang dia kebebasan itu apa? Jangan lihat kelasnya di Indonesia.
Ingat ya. Hal yang kedua, Pendidikan. sebenarnya jangan tapi kalau sekarang
sebenarnya mengamati benar, kemudian merangkum, kemudian disampaikan ketika memotivasi banyak orang. Tidak hanya remaja kamu dan dewasa juga termasuk para orang tua juga diingatkan. Nah, masih ingat 5 tadi yang ada dalam remaja seringkali mengganggu kebebasan. Betul nggak? Kalian setuju nggak? Setuju? Iya. Penampilan bahasa dulu juga pernah merasakan masa seperti kalian. Ya. Sharing boleh ya. Jangan dulu pernah bilang SMP lah, SD juga ada. Pernah belah bibir, belah tengah. Kalau saya bayangin maksudnya tengah. Ini memang modelnya belah tengah. Ini harus dipahami. Ada yang belah pinggir. Terus kalau bumbu itu rasanya nggak enak. Itu remaja seperti itu. Kemudian pendidikan zaman masa dulu juga orang kalau SD, SMP, SMA itu harus ada ujian nasional. Itu nggak bisa menyelesaikan ujian harus tuntas. Kalau sekarang kan enggak, mulai rapor ujian akhir ada. Itu bukan satu-satunya penentu. UN di bawah standar KKN itu nggak lolos, nggak lulus. Jadi bisa tinggal kelas, bisa tetap di SD, SMP atau SMP. Ini sangat susah. Kalau tadi bilangnya dulu gampang, saya kurang setuju. Justru sekarang gampang karena banyak media. Kalian mendapatkan informasi gampang kan? Benar nggak? Zaman Pak Yusuf belum banyak yang bisa akses internet. Ada pun lambat. Zaman kecil itu jarang sekali. Pak Yusuf merasakan itu malah zaman kuliah. Itu pun di warnet. Itu pun loadingnya lama, nggak secepat sekarang. Kalian bisa lama sekali. Pendidikan. Kalau satu hal yang kurang setuju tadi boleh ya, boleh berpendapat. Dulu sulit, sekarang mudah untuk belajar. Kalian lihat YouTube aja mau belajar apapun bisa kan? Pak Yusuf iri, sering Pak Yusuf sampaikan ke anak-anak, Pak Yusuf iri zaman kalian yang sekarang. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Persahabatan. Ini Pak Yusuf bantu kalian merenungkan. Banyak loh kasus bullying, pembulian, ya, karena banyak di lingkup persahabatan ya. Kalau tidak sejalan dengan temannya yang merasa kurang dan sebagainya, bingung. Kebingungan remaja seperti itu. Kebanyakan seperti ini, lalu kayak gini. Merasa nggak bebasnya di situ. Bisa membantu kalian merenungkan, ya, paham kan? Persahabatan dunianya kalian seperti itu. Berarti benar. Kemudian apa tadi? Cinta monyet. Benar kan? Apa? Senang sama seseorang? Ketemu ketawa, ketemu wah saya malu dan sebagainya. Pak Yusuf juga pernah merasakan masa-masa itu. Dan kalau direnungkan sekarang itu ya lucu. Itu kok ya suka. Jadi ya hanya seperti itu. Disenyumi aja bisa berbunga-bunga. Ya, macam itu. Baru dekat aja mau ngomong jadi itu seperti itu. Itu prosesnya kalian, proses perkembangan ya. Jiwa kalian namanya proses belajar. Jadi itu rasa yang normal ya. Dan ya pesannya jangan sampai hal-hal seperti itu kebablasan. Ini lagi ya. Kaitannya sama seperti jangan suka bebas atau suka. Nah, seperti itu. Harus direnungkan betul. Di awal ini kalian fokus merenungkan kita. Kemudian yang terakhir, saya juga pernah mengalami masa-masa itu.
mau tanda kok tangannya dingin erat, deg-degan. Pak Yusuf kasih saran, dirasakan aja, jangan pindah. Lama-lama nanti terbiasa. Nanti hidupan dulu. Nanti kalau misalnya direkam seperti itu, udah umum. Jadi solusinya kalau dari pengalaman Pak Yusuf direnungkan bahwa itu semua orang bisa mengalami, bukan aku sendiri. Dan 5 hal ini tadi semua orang bisa mengalami. Kuncinya apa? Menyadari itu. Orang kalau sadar itu akan lebih mudah mengatasi. Kan ngerti masalahnya. Jadi untuk mengatasi itu, kalau hanya perasaan sementara saja, nanti lama-lama juga hilang. Misalnya di-dekan tangan dingin itu tadi. Saya pernah merasakan. Aku mengaku bahwa tangannya dingin. Aku mengaku bahwa tak biasakan. Lama-lama nggak terasa ya. Seperti seorang petinju itu awal-awal biasa saya nggak suka seperti itu. Awal-awal ditinju pertama sakit kan? Ditinju selanjutnya lama-lama nggak sakit, justru malah ngejar lawannya itu. Itu cara mengatasi. Nanti lama-lama nggak terasa. Sekarang kita buka buku halaman 122. Ini secara umum. Ya, silakan dibaca bergantian per kalimat. Ya, putra putri gitu aja ya. Bisa bantu analis. Yang putri dulu, yang Gaudium et Spes keluar dibahaskan. Jangan. Yang keras. Manusia hanya dapat mengetahui kebaikan bila ia bebas. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh semangat dan memang tepatlah begitu. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengartikannya sebagai kesepahaman undangan untuk berbuat apapun suka hatinya juga tidak. Ya, berarti di sini dulu. Kalian tahu demo beberapa waktu yang lalu itu kan mereka berpikir itu kan kebebasan demo, tapi ujung-ujungnya apa? Sampai ada yang merusak itu di Warga Semati, Polres itu yang kebebasan. Juga apapun sesuka hatinya juga kejahatan, itu kebebasan. Lanjut ya. Sedangkan kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia. Sebab Allah berusaha menyerahkan manusia kepada keputusan sendiri. Dia sekali lagi mencari penciptanya dan dengan mengikuti keadilan secara bebas mencapai keseimbangan sepenuhnya. Maka martabat manusia menuntut supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas. Artinya digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam dan bukan karena rangsangan hati yang buta atau semata-mata paksaan dari luar. Manusia bicara bila ia membebaskan diri dari segala kebebasan, mengejar tujuan secara bebas, ini apa yang baik Kebebasan manusia terluka oleh dosa, maka hanya berkat bantuan rahmat Allah mampu mewujudkan secara konkret nyata arah gerak hatinya kepada Allah. Adapun setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan pengadilan Allah sesuai dengan perbuatan yang baik maupun yang jahat.
Iya, bisa membantu menyimpulkan sehingga nanti kalian mencermati lagi bahwa ini dokumen gereja Gaudium et Spes ini artikel 17 ini pandangan gereja ya tentang kebebasan. Ya, kebebasan itu seringkali seperti ini dalam kenyataannya. Ya, seperti ini. Seringkali disalahgunakan. Oh, oke, bebas. Nah, bebasnya jangan seperti itu, ini pesan gereja. Paham ya? Baik, sekarang kita dari surat Paulus ya pada umat di Galatia. Kemerdekaan Kristen itu pengikut Kristus. Ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Baik, kita dulu ya Paulus ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Perhambaan itu apa? Beban itu. Kan bisa bayangkan beban ya. Kalau dulu itu hamba itu terbebani untuk mengangkat-angkat sesuatu. Paham ya? Hamba itu ya kalau istilah modern itu pembantu. Itu dulu hamba, dulu budak, dulu parah. Ya di para zaman Yesus dulu ada perbudakan manusia. Jadi budak itu orang yang suruh bantu-bantu itu dimiliki. Dan budak itu pun nanti bisa dijual belikan. Parah betul. Zaman dulu di beberapa negara pun ada. Bisa browsing nanti perbudakan zaman dulu manusia. Banyak sekali. Lihat ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan menemukan seorang akan yang lain oleh kasih. Oh ya, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membisu. Ya, seperti ini. Baik. Ini yang satu pandangan gereja ya, tentang kebebasan, yang tadi dicermati lagi. Kemudian yang kedua itu dari surat Paulus Galatia. Silakan dibaca lagi, ya, dicermati. Kemudian kalian boleh diskusi mengerjakan yang di bawahnya itu makna kebebasan. Kemudian untuk apa kebebasan? Kapan? Lalu untuk apa? Sampai D saja. Maksud A, B, C, D. Silahkan dikerjakan. Kasih tanggal hari ini 11 Mei.
istirahat dulu ya. Nanti segera masuk ya sesuai jamnya. Jangan. Jangan boleh. Ya, baik, silakan dilanjutkan hasil waktu 10 menit ya. Langsung diskusi boleh, sendiri boleh.
saya juga tidak mudah percaya ya, kalau ada pas. Lima menitan lagi ya. Dua menit lagi kerjakan, kemudian nanti mengerjakan terus. Jadi kalau belajar itu silahkan dimanfaatkan AI. Oh, ringkasan tema apa? Perkiraan soal apa? Yang paling lengkap misalnya ChatGPT, misalnya cenderungnya ini AI. Tapi tetap kritis, jangan langsung diterima mentah-mentah. Orangnya itu harus jelas, detail. Ya. Keliru makromnya, keliru kelasnya, keliru bisa soalnya tidak. Cek, kurang satu lagi, yuk. Sudah? Pak Desa minta tolong presentasi di sini ya, TV ya. Mau belajar apa sendiri-sendiri? Sekarang balik. Dan tadi kaitannya dengan kepercayaan diri tadi yang kelima tadi loh, seorang remaja kalian harus melatih, membiasakan. Jadi kebebasan itu dimanfaatkan secara positif. Hukum diberi kebebasan tadi, ya ambil. Seringkali kebebasan disalahgunakan. Hiburan, kecanduan main game, ya. Padahal ada banyak hal yang positif lain yang perlu dicoba oleh remaja, perlu dipelajari. Itu harusnya jadi iri zaman kalian sekarang. Buat ini, buat itu, bermain musik, kreasi ini, kreasi itu, memasak tadi, hobi kalian memasak tadi,
banyak sekali di YouTube, bisa dicoba. Coba yang berlucu dan kami itu pasti. Ya. Baik, silakan waktu sudah cukup berdiri di sini ya. Yo. Tiga sekali kita lihat waktunya waktu terbatas. Makanya di bawah membaca soalnya. Baik, bisa dibacakan pertanyaan terus jawabnya. Ini satu kali atau sendiri-sendiri? Satu kali bareng atau sendiri-sendiri, pendapatnya beda-beda. Bebas. Ini kan kebebasan. Temanya kebebasan, bahasa menteri kebebasan untuk kalian tampil. Mau bareng-bareng boleh, sendiri-sendiri. Pak, saya beda Pak, jawabannya seperti ini. Boleh ya, silakan dibaca dulu. Apa makna kebebasan menurut dokumen Guardian et Spes tersebut? Kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia. Ada lagi menambahkan? Alus mungkin? Kebebasan untuk mencari dan mengaktif atau menciptakan. Ya. Ilva beda? Sama. Nah, boleh. Oke. Kebebasan sejati. Tadi apa tadi Asita? Tanda yang mulia. Iya. Ini sebenarnya mulia intinya ya. Ini mulia. Kebebasan itu diberikan oleh Tuhan, rahmat ya, atau berkat. Lanjut. Untuk apa kebebasan yang dimiliki manusia berdasarkan dokumen Gaudium et Spes tersebut? Manusia hendaknya membebaskan diri dari segala tawaran hawa nafsu dan mengejar tujuannya secara bebas. Ada yang beda? Les beda nggak? Yasita beda? Alif? Membebaskan diri dari hawa nafsu dan menjadi jalan yang terbaik. Ya, hampir sama ya. Berarti bebas di sini membebaskan ya menurut dokumen Gaudium et Spes. Kebebasan di sini terbebas dari hal-hal yang negatif. Baik. Terus yang ke C. Kapan dan dalam peristiwa apa lalu kita sudah dimerdekakan oleh Kristus menurut bacaan kitab suci di atas? Sengsara, bakat dan kebangkitan Kristus. Iya, sama ya, benar ya, kita mendapat kebebasan karena Kristus yang sengsara wafat di salib kemudian bangkit yang mengalahkan maut. D. Berdasarkan bacaan kitab suci di atas, untuk apa kebebasan yang kita miliki itu? Untuk mengasihi manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Manusia seperti diri sendiri. bisa ya, bebas mengasihi. Terus beda lagi. Cinta bebas sama ya, bebas mengasihi. Ya memang intinya seperti itu. Jawaban kalian semua benar. Tinggal dicari juga ketemu ya. Di sini sebenarnya mencermati saja bisa. Jawabannya sebenarnya tidak. Nah sekarang dilanjutkan. Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu. Kalian mengerjakan bertiga. Pak Yusuf bantu dengan kuncinya di sini nih. Nah, itu ada 10 soal. Soal hot ya. Kalian cermati ya. Cermati betul. Itu kurang besar atau cukup kecil itu? Cukup ya? Ya, silakan boleh dimulai. Jadi itu 10 soal, jawabannya di sini ya, hanya satu kata. Ya. Silakan. Diperbesar, Pak. Ya. Jawabannya apa? Itu kunci jawabannya di situ. Anggap saja ini teka-teki silang. Penggeraknya apa? Yang menggerakkan dari kebebasan apa?
Yang menggerakkan. Pertanyaannya, inti penggerak dari kebebasan, yang menggerakkan apa? Harusnya apa? Ayo, nanti langsung ada jawaban yang benar. Nah, yang menggerakkan loh. Yang menggerakkan, cermati lagi. Yang menggerakkan apa? Ini berpikir hot. Yang menggerakkan. Soal hot ya, maksudnya berpikir tingkat tinggi. Apa? Apa? Ayo. Yang menggerakkan apa? Benar itu? Ya, coba dulu aja. Ayo. Diklik lagi. Wah, iya kan? Makanya cermati lagi. Ini soal kedua. Dari apa? Tawanan dari apa? Tawan yang negatif itu. Tawanan dari apa? Ya dicermati. Yang negatif apa? Tawanan dari coba. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini gampang ini. Harus cermat ini. Nah, harus apa? Harus apa? Untuk saling apa? Ayo dicermati. Saling apa? Kalau kepencet ya, enggak apa-apa. Itu soalnya sama gak ini? Soalnya beda enggak? Ini soal yang sama atau sudah bablas? Tadi sudah keklik ya, enggak apa-apa. Harusnya melayani tadi ya? Ya enggak apa-apa. Tadi bener kan melayani? Ya, nulisnya hati-hati. Sekarang pilihan bebas. Sifat yang harus menyertai setiap tindakan bebas. Sifat apa? Bebas itu harus disertai dengan hati-hati nulisnya. Benar. Masih berapa itu? Dalam manusia dapat kompas. Kompas itu penunjuk arah atau? Apa nama tempat paling kudus dalam diri manusia? Ini yang sepertinya kalian tadi. Iya. Itu coba diklik. Itu udah ada itu. Iya, benar kan? Terus kebebasan anak Allah cuma-cuma. Istilah teologis untuk anugerah cuma-cuma itu apa? Istilah lain kan, cuma-cuma itu apa? Kan Tuhan memberi cuma-cuma. Kita tiap hari diberi titik-titik oleh Tuhan. Kita tiap hari diberi titik-titik oleh Tuhan. Apa ayo? Kita diberi titik-titik oleh Tuhan tiap hari. Apa? Ya, coba, mantap. Ya, kan cuma-cuma. Ya, klik.
Klik. Ya yakin saja, Pak Isam deg-degan. Deg-degan. Kebebasan, melainkan bebas untuk melakukan sesuatu yang bernilai mulia. Tujuan kebebasan. Nah, sekedar bebas dari aturan. Apa tujuan utama kebebasan? Nah, apa itu? Nah, ada yang sederhana itu apa itu? Itu ada sederhana toh? Oh, sederhana. Bebas untuk apa ya? Anak kecil ditanya itu. Kita bebas untuk apa ya? Jawabannya itu. Ayo. Ini adik kecil ditanya itu bisa jawab loh. Kalian terlalu mikir tinggi. Apa coba? Ya apa? Anak kecil, kamu bebas untuk apa? Kan deg-degan Pak Isam nih. Apa? Iya bebas memilih, melainkan karena bentuk kesetiaan. Apa? Sikap batin. Ini yang patuh, taat. Ini bahasa agak keren ini. Ayo dipilih yang mana? Ada. Sikap apa itu? Bener nggak ya? Pak Isam juga ragu-ragu ini. Antara yang itu sama yang itu, Pak Isam ragu-ragu. Ya, apa nama sikap? Oh iya, bisa. Ya. Pak Isam juga ikut mikir. Wah, bener ya. Hampir Pak Isam tadi milih ini. Ya, ayo. Sekarang. Yuk. Kualitas batin. Nah, kayaknya yang Pak Isam tadi. Kayaknya lo ya. Yang belum itu toh. Kurang satu lagi ya. Ya. Sepertinya ini. Dicoba aja. Toh ikut deg-degan. Nah, tinggal satu jawaban mana ini kira-kira? Ini gampang harusnya. Gampang nih. Oke. Berarti skornya berapa? 9 harusnya ya. Tadi melayani tadi. Coba soal berikutnya udah habis itu. Sudah 10. Oke. Tadi harusnya 9 ya. Nah, Mela kecepatan nulis tadi ya, keklik tadi ya. Nah, baik silahkan kembali. Ya. Ini luar biasa itu. Kalian dapat tulisan luar biasa. Yang terkasih dalam Kristus. Siapa itu? Mari kita bersama membaca Al-Quran yang tempat Yesus membangkitkan Lazarus dari kisah ini menunjukkan betapa luar biasa Yesus yang benar-benar mujizat membangkitkan orang mati.
Yang mati adalah Lazarus, adik Marta dan Maria, yang tinggal di Betania. Dan karena Yesus tergerak hatinya, masuklah hatinya, tergerak hatinya itu merasa kasihan. Yesus akhirnya mengadakan mujizat, membangkitkan orang mati. Dari kisah ini menunjukkan bahwa Yesuslah sang kebangkitan dan hidup. Yesus yang mengasihi manusia, siap membangkitkan dari mati, siap memberikan terang dari kegelapan, karena Yesus adalah terang dunia. Dari peristiwa kematian yang dialami Lazarus, kita semua pernah merasakan seperti mati, ya. Seperti mati. Mati itu pernah gagal, pernah merasa tidak bisa, tidak mampu, pernah terjatuh, pernah merasa kurang, pernah melakukan kesalahan. Itu hampir semua orang pernah mengalami. Nah, bagi kalian yang mungkin sampai sekarang masih merasa kenapa aku begini, kenapa aku tidak bisa, kenapa aku melakukan salah ini terus dan sebagainya, maka perlu datang kepada Tuhan, berdoa, memohon bantuan Tuhan. Tuhan Yesus siap membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, menguatkan kita, membimbing kita dengan Roh Kudus. Jadi ada beberapa tulisan yang tadi ya, pesan-pesan penting untuk menguatkan ketika kamu merasakan jatuh dan untuk meraih impian. Jangan pernah lelah untuk bangkit lagi. Biarlah akan ada bahagia ayat yang diberi kata-kata penyemangat. Ada lain lagi, kegagalan terbesar adalah apabila tidak pernah mencoba. Jadi jangan takut untuk gagal ketika belajar. Kalian semua kan pelajar, ya, orang pelajar itu orang yang belajar. Jadi ketika belajar pasti ada kegagalan atau belum bisa. Jadi semuanya butuh proses, tidak harus langsung bisa. Jadi ada kalanya, ini salah. Akhirnya kadang-kadang ada pengalaman tahu mana yang salah dan mengatasi. Kegagalan bukan berarti terjatuh, tapi menolak untuk bangkit. Nah ini yang harus dihindari. Jangan sampai terus ketika gagal terus putus asa. Nah ini yang bisa diibaratkan seperti mati tadi. Bahkan penting sekali untuk memohon bantuan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada contoh di zaman sekarang, di era milenial, ada Beato Carlo Acutis, ya. Ini Beato itu calon santo, ya, yang diberi gelar oleh gereja. Ini kalian layak. Tidak pernah tahu ini. Silahkan kalian mencari Pandemi kemarin. kisahnya di internet, ya, atau di mana kalian bisa mencari ini. Meninggal pada tahun 2006, masih era zaman sekarang, ya. Jadi santo-santa sudah harus yang kalah atau romo atau suster, tapi semua orang bisa menjadi orang kudus. Kita diharapkan oleh Tuhan berusaha untuk mencapai kekudusan. Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita, tapi mengharapkan usaha dan mengharapkan kebangkitan tadi ketika kita mengalami jatuh, mengalami kegagalan, kita diharapkan untuk bangkit. Nah ini gambaran remaja-remaja yang
unggul ya. Silahkan melihat gambar-gambar remaja ya, yang bersemangat itu seharusnya seperti orang kreatif, cerdas, percaya diri, berpotensi. Yang kreatif itu mau mencoba sesuatu yang baru, yang mencari sesuatu yang baru, cerdas, ya, menunjukkan bakatnya, ya, percaya diri, berani mencoba sesuatu yang positif, kemudian berpotensi. Ada bakat semua, kalau amal itu pasti diberi talenta, tinggal bagaimana kita mau mengembangkan atau tidak. Sekali untuk mengembangkan remaja. Ya, tetapi maka pesannya seperti judul tema yang menjadi sahabat bagi orang, bagi mereka yang kehilangan dalam arti tadi seperti Lazarus yang mati. Jadi kita selain bangkit membangkitkan diri sendiri dengan bantuan Tuhan, dengan selalu dekat dengan Tuhan seperti tadi, kita juga diharapkan menjadi teman bagi yang lain yang merasakan sedih, merasakan kebingungan, merasa tidak percaya diri dan sebagainya, merasa kekurangan dan sebagainya. Jadi, kita tidak cukup, atau kalian sebagai remaja Katolik atau Kristus tidak cukup hanya sebatas perasaan saja, kasihan dia, tapi terus berhenti. Ya, kasihan dia, aku harus berhenti. Aku tidak, maka kita saling untuk dilanjutkan. Kasihan dia, kemudian menyemangati, ya, bergerak atau bertindak, menghibur, menemani, menyemangati dan mendoakan orang-orang atau teman-teman yang butuh kita untuk dibangkitkan oleh kita. Baik, itu saja intinya ya, dari kisah Lazarus. Kita semua ya, termasuk kalian remaja Katolik pasti ada Tuhan untuk menjadi mujizat di tempat lain, membangkitkan semangat, menguatkan saudara-saudara atau teman-teman kita. Baik, karena terbatas waktu ya, saya sudah mengatur asli cukup pas. Baik, ini tambahan ya, jadi kebebasan itu tadi yang mungkin kalian sudah baca, kita semua diberi kebebasan untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan pikiran, pengetahuan, keterampilan fisik dan sebagainya. Maka boleh sekolah, boleh penelitian dan sebagainya, meneliti banyak hal. Maka orang-orang dulu kebanyakan meneliti ya, maka menemukan apa ya tuh, karena penelitian menemukan mesin apa, mesin kuat, mesin jahit, telepon, lampu dan sebagainya, itu karena penelitian. Jadi kebebasan dipakai positif, akhirnya berguna, bermanfaat. Itu yang positif seperti itu. Dan ini menambahkan, jangan lupa kebebasan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, kita semua mendapat tugas untuk membantu orang lain juga, bukan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri berarti egois dengan maksudnya, ya kan? Kita itu justru diminta, ditugasi untuk melayani orang lain. Para rasul itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Ya, barang siapa yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang layanilah satu dengan yang lain. Perintah Yesus waktu itu bahkan Yesus memberi contoh membasuh kaki, ya kan? Nah, kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kebebasan dipakai untuk mengembangkan diri sendiri dan juga melayani orang lain.
semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Karena waktunya sudah cukup, ya, bentar lagi sudah selesai. Silahkan kita akhiri dengan doa. Baik, sehat semangat, berkah dalam ya, supaya di